Aku mau merumput dulu karena aku lagi pulang kampung nih. Aku lagi pulang kampung, jadi ini kondisi rumahku kayak gini. Waktu beberapa bulan yang lalu papaku masih hidup, semuanya bersih guys, semuanya bersih. Ini rumahku sederhana aja guys. Kita bukan anak pegawai tapi kita anak petani guys, jadi jangan malu ya. Dan dalam rumahku juga karena ibuku udah ke Manado selama 5 bulan, jadi kondisi rumahku lagi agak-agak berantakan sedikit sih. Dan sekarang aku sudah siap pakai topi, ini aku mau beres-beres ya, mau beres-beres semua. Aku mau pakai topi dulu. Kita belum lihat di dapur ya. Saya kasih tunjuk mami. Jadi kondisi rumahku lagi kayak gini guys. Coba kalian lihat, kita di kampung ini kan harus masak bukan pakai kompor aja. Iya, tapi pakai kayu bakar. Nah, itu tungkunya bersih ya. Tapi gelap guys. Nih, itu kayunya kita beli guys, satu ikat 20.000. Nah, karena beberapa bulan yang lalu papaku pergi tinggalkan kami untuk selama-lamanya. Ini bak cuci piring guys, jadi airnya nih berjalannya non-stop. Nah, jadi kita piringnya bersih-bersih ya, karena bak cuci piringnya gede-gede banget. Itu juga ada bak satu. Ini tempat cuci pakaian, di sini ada mesin cuci. Ini ibuku punya rinso, ini bagaikan orang jualan aja. Nah, sekarang kita lihat di depan. Aku mau merumput dulu, karena kita anak petani jangan malu. Coba berumput ya kalau pulang kampung. Dan kita lihat ibuku walaupun sudah tua, tapi ini wow, punya lipstik, punya bedak, punya lulur, punya semuanya ada guys, lengkap. Ya kan, gimana kita yang anak muda, jangan kalah dari orang tua ya. Jadi semua lengkap guys. Nah, tak kalah juga ya sama orang tua. Coba kita lihat. Oh, memang keren banget. Jadi masih pagi-pagi kayak gini. Iya, jadi dulu ya. Aku mau bilang buat kalian, jadi anak petani jangan sombong. Kita harus bangga. Ya, jadi anak petani kita harus bangga. Oke guys, ini aku mau merumput dulu. Aku sekarang sudah pakai nih. Aku pakai topi, aku pakai handuk buat tutup muka, jangan hitam mukanya. Aku pakai baju panjang, celana panjang semuanya. Nah, kita lihat di halaman rumahku. Biasanya tuh ini ada pohon jambu batu. Nah, kemarin ibuku sudah nanam singkong di sini, daripada halaman besar ya, luas, kosong, mendingan diisi tanaman. Itu ada ubi jalar apa. Pokoknya petata sih kalau dia Amun bilang. Karena ibuku pergi ke Manado, keluar kota udah lama ya. Jadi ini pohon kedondongnya kecil-kecil tapi buahnya syarat guys. Waktu itu cuma orangnya suka maling guys. Jadi mereka metik-metik itu tidak mikir-mikir, nanti tanamannya mati. Nah, ini oh ternyata tidak mati guys. Masih ada tunas-tunasnya juga. Nih, masih ada tunasnya ya. Ini buahnya syarat banget guys, dari ujung-ujung gitu sampai di bawah guys. Jadi orang sering maling guys di halaman rumahku ini, karena waktu papaku masih hidup. Inilah beberapa bulan yang lalu itu ada pohon singkong, banyak tanaman-tanaman di sini guys. Ada nangka juga, ini nangka salak, manis banget nangkanya. Ada juga di sana. Itu pohon mangga tapi bukan belum berbuah guys, sudah berbuah, cuma sudah habis buahnya. Itu pohon nangka. Ini nangkanya enak banget guys. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hai, Adiba Putri Maulana. Halo, selamat pagi Adiba Putri Maulana. Apa kabar? Kamu di mana? Kamu lihat
halaman rumahku di kampung. Di sini ada tanaman-tanaman. Waktu beberapa bulan yang lalu papaku masih hidup. Papaku senang banget bertanam di sini, guys. Tapi karena papaku sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Jadi aku pulang kampung ini, aku lihat halaman rumahku, guys. Ya sedikit-sedikit sedih sih, tidak terurus lagi. Oke, kabarmu baik ya. Dan kemarin, jadi aku juga belum tahu ini nenasnya menurut kalian sudah masak atau belum, guys. Banyak buah sih. Kemarin-kemarin kita lihat nangkanya tuh, guys. Ya kan, ini nangkanya manis banget. Pohon-pohon pisang. Jadi jangan malu jadi anak petani. Ini guys, jamur ini. Aduh, kita punya pohon mangga dulu gede banget di sini, mangga gole. Jadi sudah roboh, ada jamurnya nih, enak banget. Kemarin sudah selama aku seminggu di sini, aku ambil jamurnya nih, jamur mangga ini udah mau tumbuh-tumbuh lagi, guys. Jadi di sekeliling rumahku di kampung kayak gini, ada hutan sedikit kita pergunakan untuk tanam singkong, tanam buah-buah, tanam apa aja. Dan ini ada bak, ini aku mau, ini bak ini nanti aku mau taruh ikan, guys. Nah, jadi di pinggir, di belakang rumahku ini mamaku tanam ini, apa namanya? Di Ambon bilang ini petatas. Nah, sekarang kita mau, aku belum tahu kalau nenas kalau sudah masak itu warnanya seperti apa, guys. Coba kita lihat yang tadi, terus yang lain lagi coba kita lihat ya. Kemarin aku udah petik gede banget. Ini dia punya batangnya tuh. Kalau kayak gini menurut kalian sudah masak belum, guys? Saya tidak tahu ini nenasnya sudah masak belum. Ada lagi sana, ada lagi mana, banyak sih. Tapi aku takut masuk ke hutan. Sebenarnya bukan hutan, guys. Ini bilangnya apa, cuma di belakang rumah aja, guys. Tapi masih pagi kayak gini aku takut. Aku takut sesuatu yang merayap-merayap, guys. Menurut kalian ada nggak ya? Kalau menurut aku sih cuma perasaanku takut aja. Aduh. Kalau kayak gini aku mau petik sih, tapi sudah masak belum ya? Coba kita lihat. Aku pengen makan nenas masak sih. Coba menurut kalian ini sudah masak belum ya? Aku kasih jarak dekat ya. Kalian lihat. Kasih jawaban ya. Kalau aku sih orang Ambon, tinggalnya di Leksula. Ini mangga ini, guys, buahnya seret banget waktu itu. Manis banget. Sudah habis, kita sudah panen buahnya. Tuh. Manis banget. Jadi kita anak desa, anak kampung, anak petani, jangan rasa malu ya, karena kita tidak bisa lapar. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sekeliling rumah kita itu kalau ada halaman yang kosong kayak gini, ya mendingan kita isi ya kayak gini, apa namanya, tanaman-tanaman yang bisa kita makan buat cemilan-cemilan. Jadi rumahku ini, guys, dekat sekolah SMA Negeri 3 Leksula. Tuh samping sekolahnya kita lihat itu anak-anak sekolah lagi jalan di sana. Nah, apa namanya? Kalau biasanya kalau orang mau pergi ke air babunyi, dibilangnya air babunyi tempat rekreasi tuh, mereka jalannya di depan rumah aku. Gini, jadi rumahku di depan jalan. Nah, kayak gitu, guys. Kita lihat kan sekolah. Kalau siang gini atau pagi gini masih rame anak-anak sekolah jalan-jalan, tapi kalau udah malam sepi karena rumahku pas terakhir di ujung kampung banget.
Kalau ke sana itu kita udah lihat udah kampung-kampung, udah masuk kecamatan lah. Ini kan aku tinggalnya di kecamatan. Jadi rumahku tuh sederhana aja guys. Memang dari luar kayak gini kita lihat kecil, tapi kalau kita masuk guys, gede. Kalau kita masuk di dalam rumahku gede. Ini masih kecil. Ini bisa 3 rumah, 4 rumah. Ini juga kamar. Sudah nangka. Nah ini di samping rumahku juga. Karena sudah 5 bulan kasih tinggal kayak gini guys. Kotor banget. Jadi aku sudah pakai handscoon. Aku sudah pakai semuanya lengkap. Ya kan? Semuanya lengkap. Aku mau cabut rumput dulu. Oke. Oke, temanin aku cabut rumputnya ya guys. Kalian lihat cara cabut rumputku seperti apa. Karena biasanya waktu orang tua masih hidup kita selalu mengharapkan orang tua, dan ketika tidak punya ayah lagi ya kita harus mengganti ayah. Karena saudara-saudaraku semuanya ada di Manado, ada di mana-mana tuh. Jadi di sini ibuku sendiri sama cucunya. Maka kalian lihat aku cara cabut rumput ini. Aku udah siap barang ini nih. Ini makanya tanganku kotor. Nah, aku taruh dulu HP di sini. Kalian lihat aku cabut rumput ya. Temanin aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi anak petani, jangan malu dong kalau merumput. Gimana caranya nih? Kalian lihat aku cabut rumput ya. Tanganku sudah kotor. Gini. Biasanya nih pekerjaannya ayahku. Sekarang aku jadi ganti ayahku yang kayak gini. Kalian belum pernah lihat aku nyangkul ya, nanti sebentar lagi aku nyangkul. Aku bikin cangkul gini. Nanti ibuku yang isi itu apa batang singkongnya. Jadi hidup ini terkadang kita di atas, di tengah, sama di bawah. Jangan kita bangga dengan apa yang pernah kita punya ya. Tapi satu saat kita harus mengalami hal seperti ini. Hal yang belum pernah kita alami ya kita harus lakukan. Hal yang belum pernah kita lakukan ya kita harus lakukan. Karena selama orang tua kita masih hidup, orang tua kita lah yang bekerja ya. Dan pada akhirnya orang kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, ya kita harus kayak gini cabut rumput. Aku juga belajar menyangkul guys. Aku belajar cangkul tanah. Nanti ibuku yang tanam seperti di sebelah sana itu. Oke, kayak gitu. Oke, terima kasih guys sudah menonton aku. Salam sehat buat kita semua. Bye bye. Tapi masih ada yang nonton lagi, maka tetap menyaksikan aku lagi cabut rumput. Aduh, gimana ini? Kondisi di sini juga lagi hujan nih. Biasanya bapakku yang cabut rumput guys. Kita tuh santai-santai aja di rumah. Kalau udah pulang kampung kita santai aja. Tapi ketika bapakku sudah meninggal ya kayak gini lah. Siapa lagi yang mau cabut rumput coba? Kalau bukan kita. Kalau kita tidak cabut rumput ya halaman rumah hancur, berantakan, banyak rumputnya. Kalian bangga nggak jadi anak desa? Tadi aku mau petik nanas, tapi aku belum tahu itu sudah tua atau belum. Saya belum tahu.
Kalau kita jadi perempuan mandiri guys, kita harus pandai dan pintar dan bijak dalam segala hal. Di kantor bisa, kalau kita di kota, kita di kantor bisa, kita usaha bisa, kita mau berkarir, berkarya, semuanya bisa. Itulah kita jadi wanita bijak. Kalau kita pulang kampung, ya kita harus seperti ini lagi guys. Kita harus belajar dalam segala hal, karena itu ilmu yang nanti kita akan terapkan buat ibu-ibu atau perempuan yang ada di seluruh dunia ini atau ada di sekitaran kita guys, untuk belajar bagaimana caranya kita belajar tentang kehidupan yang sebenarnya seperti ini. Di kantor kita bisa, usaha kita bisa, berkarir juga kita bisa, ya kan? Jadi wanita bijak itu tidak mudah, ya. Air mata kita, itulah cerita. Gimana caranya ini? Yang masih menonton, kalau mau komen dong. Kalau kita hanya jadi perempuan-perempuan biasa aja, kita pulang pakai kuteks yang panjang-panjang guys, yang tebal-tebal, pelihara kuku yang panjang. Terus sedangkan kita tidak bekerja, tapi kita mau cuma gaya doang. Itu nanti jadi perempuan yang harap gampang. Kita bisa jadi perempuan yang tidak bagus, ya. Apalagi tidak bekerja, tapi mau bergaya. Tapi kalau perempuan bijak, dia banyak isinya guys. Kalau saya punya usaha, kalau saya pulang ke kampung saya seperti ini. Tapi guys, jujur, selama papaku masih hidup, inilah pekerjaan papaku. Hari-hari dia selalu sibuk di halaman Spanggal ini. Hasilnya ya buat cemilan-cemilan, makan-makan tambahan di rumah, dalam rumah tangga. Kadang ngirim buat kita di rantau. Terus kita kalau pulang, mana ada kita mau cabut rumput kayak gini guys, tidak ada. Papaku baru saja meninggal beberapa bulan, 8 bulan yang lalu guys. Jadi kita belajar, ya, saya belajar dari kehidupan ini guys. Semenjak beliau meninggal, saya terpukul sekali. Bagaimana dengan halaman rumah yang besar ini? Waktu masih hidup banyak buah-buahan guys di samping rumah ini. Tapi ketika beliau meninggal, mamaku juga keluar kota sama cucunya. Ya, orang maling-maling di samping rumah. Jadinya pulang tidak ada ayam lagi. Kita punya peliharaan ayam Bangkok banyak banget guys. Tapi pulang, sayang, ada pakai tutup ini mama. Jadi ini karena ada hujan guys, aku juga lagi sakit sebenarnya sih. Aku juga lagi sakit. Tapi ibuku sudah suruh aku masuk, ya aku masuk. Aku duduk dulu di pinggir sini karena lagi hujan. Oke. Bayangkan aku harus pakai topi ini, pakai lengan panjang, pakai handuk, takut mukaku hitam. Jadi aku belajar dari segala hujan. Aku belajar nyangkul juga guys. Itu aku belajar nyangkul, ibuku yang nanam, aku yang nyangkul. Jadi ceritanya saya cerita ulang, waktu papaku masih hidup di sini nih, banyak singkong, banyak buah-buahan, ada nanas, pisang, mangga, alpukat, kedondong. Kedondongnya pendek-pendek, rendah-rendah aja. Terus di sini bersih semua, Nah, waktu itu mau meninggal, sebelum meninggal aku nanam-nanam apa di sini gitu. Terus papa ada bunga-bunga kan, papaku bilang jangan di situ, nanti mau bikin
kalau papa sudah tidak ada lagi ya mereka mau pasang apa di situ. Ternyata betul. Dan kondisi ketika beberapa bulan yang lalu papaku sudah meninggal, inilah kondisi halaman rumahku kayak gini. Ada rumput-rumputnya, buah-buahan juga. Di sini juga ada pepaya, banyak pepaya, pokoknya macam-macam buah-buahan. Jadi kita tidak pernah susah buahnya, guys. Dan sekarang ya bikin gimana lagi. Oke, karena kalian masih Mama ini sumasa kah belum ini apa namanya? Coba kalian lihat ini, saya pengen makan apa? Pengen makan itu satu lagi. Ada apa sana tuh? Nanas. Banyak sih nanas sebelah sana, guys. Cuma ada rintik-rintik. Aku takut masuk hutan apa bilangnya nih, hutan atau bukan ya? Coba kalian lihat, ini sudah masak belum ini? Saya pengen sih. Kalau warna gini sudah atau belum ya? Ya guys, kira-kira menurut kalian ini saya sudah bisa petik atau belum? Coba jawab kah? Saya tidak tahu. Kadang-kadang warna gini juga belum tentu sudah masak ya. Nangka salak guys. Ada lagi sebelah sana, ada boboh di sebelah situ guys. Tapi aku takut masuk yang kayak gini. Takut banget. Waduh, ada hujan. Kalau aku duduk di sini sambil menunggu hujan, kapan berhentinya? Terpaksa aku harus masuk, cuci tanganku yang kotor ini. Aku makan dulu. Oke, selamat menonton. Kalian sudah komen. Terima kasih Abang Abi Adi Baputri Maulana. Terima kasih udah komen-komen. Kamu nanya aku dari orang mana? Saya orang, kalau di Ambon ada satu pulau lagi namanya Pulau Buru. Pulau Buru aku tinggalnya di Kecamatan Leksula, di daerah Loping sini. Oke, kita berpisah dulu. Kalian subscribe dan komen ya, biar aku tahu. Kalian lihat wajah aku lagi pucat gini, aku memang sakit. Tapi mau bikin gimana lagi? Tanpa ayah, kita harus ganti posisinya ayahku. Yang tadinya kasih bersih halaman, sekarang aku pulang kampung aku harus kasih bersih halaman. Nanti kalau pulang Ambon lagi saya sudah pakai lipstick, pakai bedak yang mahal, pakai stinker, pakai kutex. Tapi di kampung ini masih pakai kutex kayak gini. Kotor banget. Kukuku tadi panjang, sekarang kotor banget gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya.